Bab 41. Ritual mengunjungi makam tuan muda sudah gila, seperti itulah yang Jepri pikirkan saat tiba di warung yang dimaksud Parjo sang office boy. Kepalanya menggeleng tak henti menatap Aruna yang sibuk dengan pekerjaannya, dan dengan teganya Neo meminta wanitanya memasak begitu banyak. Pikiran Neo semakin sulit Jepri tebak. Jepri mengeluarkan ponselnya, memotretnya lalu menyimpannya. Setelahnya dia kembali ke kantor. Asteris, tahun ini masih sama, tanya Noven saat mendudukkan bokongnya pada sofa dalam ruangan Neo. Neo berjalan mendekati sahabatnya. Masih, ayo kita pergi, ajaknya. Rai nggak ikut, tanya Noven lagi. Sebentar, aku telepon dulu. Setelah itu Neo menelpon sahabatnya yang satu lagi. Setelah itu Neo dan Noven bergerak meninggalkan ruangan Noe. Semuanya udah siap di mobil, tanya Neo saat melewati meja Jepri. Sang asisten mengangguk. Semua di dalam mobil, tuan muda. Neo mengangguk, lalu memencet tombol lift khusus CEO. Gue kira ritual hari ini nggak jadi, gue kira lo udah bisa move on darinya, ujar Noven sembari menyenderkan tubuhnya pada dinding lift yang memantulkan gambar dirinya dari depan. Nggak akan lupa dengan hari ini, Ven, dia tetap cinta pertama gue dan akan selalu seperti itu, jawab Neo tanpa melihat ke arah sahabatnya itu. Aruna, wanita yang baik. Lo nggak mau coba sama dia, kalau gue lihat. Lo beda sama dia. Kayak, dia spesial di hati lo. Neo menoleh. Lo tahu dari mana? Gue lihat dengan mata gue. Noe tertawa tipis. Apa yang lo lihat belum tentu itu yang sebenarnya, tambahnya. Tapi, gue bisa lihat cinta seseorang itu dari tatapannya, bro. Mulut sih bisa berdusta, tapi hati nggak akan pernah berdusta. Noven menunjuk dada Neo. Gue yakin ada wanita itu di dalam sini, tapi rasa itu yang coba lo tepis, tuduhnya lagi. Noe mendesak lidahnya. Sejak kapan lo jadi pakar cinta sih, desis Neo yang dibalas gelak tawa Noven. Pintu lift itu terbuka, mereka terperanjat saat Rayleigh sudah berada di depan pintu, menanti keduanya. Kalian kok lama banget, enak-enak di dalam lift, tuduhnya yang langsung mendapat umpatan dari keduanya. Gue normal, ujar Noven cepat. Gue suka cewek, ogah sesama pedang, timpal Neo. Rayleigh terkikik geli. Lalu merangkul keduanya. Seperti tahun-tahun sebelumnya mereka akan menemani Noe untuk melakukan ritual. Aku yang bawa mobil, usul Rayleigh dan keduanya mengangguk setuju. Noven langsung mengambil kursi penumpang bagian belakang, sedangkan Neo di samping Rayleigh. Noe, bener yang bikin nasi goreng tadi istri lo? Tanya Rayleigh sembari menginjak pedal gas mobil Neo. Lo tahu dari mana? Tanya Neo tak suka. Sedangkan Rayleigh terkikik geli. Tahu dari seseorang? Lihat ini, Rayleigh mengulurkan ponselnya lalu menunjukkan pada Neo dan Noven. Neo mendecak lidahnya. Iseng banget sih, kerjaan Jepri kayaknya, dia paling kepo sedari tadi. Rayleigh mengedikkan bahunya. Ven, tahu nggak lo, dia menyiksa istrinya dengan 50 porsi nasi goreng. Gila kan, gila? Lah, di mana sih otak lo? Tanya Noven tak suka Aruna dieksploitasi seperti itu. Neo membuang wajahnya ke samping, dan tidak menanggapi sama sekali ucapan keduanya, alih-alih menjawab. Dia memainkan ponselnya. Keduanya mendecak kesal dibuatnya. Kita mau ritual kan, bisa kan gak ngebahas gadis lain? Tambahnya, setelah itu keduanya kembali terdiam. Tiga sahabat itu masuk ke kawasan pemakaman. Saat Rayleigh memarkirkan mobil, Noe dan Noven keluar terlebih dahulu, lalu menuju makam yang selalu terawat. Tiap bulan Noe membayar orang untuk membersihkan makam itu, dan itu sudah berlangsung 5 tahun. Neo berjongkok di depan makam tersebut, menabur bunga, lalu meletakkan buket bunga yang harganya puluhan juta. Seperti itulah dia setiap tahunnya. 100 tangkai mawar merah kesukaan Anastasia. Neo menangkupkan wajahnya pada kepala nisan wanita itu yang meninggalkannya untuk selama-lamanya, serta membawa cintanya yang ikut pergi bersama kepergian Anastasia. Setelah kepergian wanita itu, Neo berubah 100%. Suka gonta-ganti wanita dan bermain-main. Hingga akhirnya dia bertemu dengan Bianca. Saat bersama Bianca dia mulai serius. Namun sayang, cinta mereka hanya sebatas hubungan ranjang dan saldo kartu kredit.
Untuk jenjang yang lebih serius, selalu ditolak Bianca. Nas, apa kabar? Lirih Neo dengan wajah masih tertangkup di atas nisan itu. Anastasia cinta pertama Neo Pandu. Wanita yang Neo kejar sejak menginjak bangku SMP. Noven dan Rele saksinya betapa Neo tergila-gila dengan gadis pintar dan berkacamata itu. Anastasia jauh dari kata cantik. Bahkan begitu culun namun bisa membuat seorang Neo Pandu tergila-gila. Hari-hari bahagia yang Noe dan Anastasia lalu begitu indah, hingga mereka sama-sama menyelesaikan masa SMA bersama, namun sebuah kanker ganas yang selama ini disembunyikan Anastasia sembunyikan dari semua orang, termasuk Neo. Membawa Anastasia meninggalkan Neo untuk selama-lamanya. Asteris Aruna menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Bu, aku pamit, ya. Aku ada urusan lain, imbuhnya lalu melepaskan celemek yang sedari tadi menempel di tubuhnya. Aruna tidak sempat mandi lagi dan dimakamkan di pemakaman khusus orang kaya. Aruna tidak tahu mengapa tantenya begitu spesial, hingga pacar sang tante yang memfasilitasi pemakaman tersebut. Aruna tiba di pemakaman, senyumnya merekah. Setiap tahunnya, dan di hari yang sama, makam itu akan dikunjungi, dan selalu ada satu buket mawar dengan jumlah 100 tangkai. Aruna meletakkan bunga pembelian di samping buket mawar yang Aruna yakini harganya mahal. Tante spesial banget sih, tiap tahun pasti pacar tante datang ke sini dan ngasih bunga buat tante. Andai aku juga bisa memiliki kekasih kayak kekasih tante, pasti aku bahagia banget, lirihnya. Aruna duduk di samping makam tantenya itu, tangannya dengan jahil mengambil buket bunga itu, lalu menghitung jumlah tangkai mawar itu. 90. Dengan tubuh lengket seperti itu, dia langsung menyetop angkutan umum. Aruna berhenti di pasar tradisional, membeli satu tangkai mawar merah, lalu membungkusnya dengan kertas koran. Aruna menghirup aroma wangi mawar itu, lalu menyetop angkutan umum lagi. Aruna berhenti di depan gerbang pemakaman, lalu berjalan kaki masuk ke dalam. Hari ini, tepat 5 tahun kepergian wanita yang Aruna sayangi. Tantenya menghembuskan napas terakhir 99, serat asteris, apa yang lakukan di sini? Sontak Aruna memalingkan wajahnya. Buket bunga itu langsung terlepas dari tangannya. Maaf, lirih Aruna. Jangan sentuh itu, pergi dari sini, perintahnya. Tapi, pria itu menatap dengan tatapan tajam. Pergi dari sini, tak pantas kau di pemakaman ini, cecarnya. Dia tanteku, apa salahnya? Pria itu menertawakan kekonyolan Aruna. Sana pergi, jangan mengaku-ngaku, Aruna menurut. Setelah meletakkan kembali buket itu, dia beranjak meninggalkan makam tersebut. Di dalam mobil, ponsel Noe berdering beberapa kali. Neo mengeluarkan ponselnya, lalu keningnya berkerut. Siapa, bro? Tanya Noven. Orang di pemakaman, ada apa, ya? Noe mengangkat panggilan itu. Keningnya mengernyit sebentar. Sial, siapa sih dia? Ada apa? Rele penasaran. Ada gadis di pemakaman Anastasia, dia mengaku tantenya. Siapa? Ya dia, bersambung.